saudara, kita biasa mendengar slogan yang saya yakin kita semua sudah familiar ya, dengan istilah berakar, bertumbuh, dan berbuah, ya kan? Karena memang pertumbuhan rohani itu seringkali digambarkan seperti pertumbuhan sebuah tanaman, begitu. Ya, kalau kalian lihat gambar di situ pun juga sama ya. Ini bicara soal pertumbuhan rohani, bicara soal visi misi gereja, itu pun bicara soal benih yang bertumbuh, begitu kan? Jadi kita biasa mendengar berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadi memang ini adalah konsep yang diambil juga dari Alkitab. Jadi kalau kita mau bertumbuh itu, sebuah tanaman itu harus bertumbuh dengan baik. Kalau dia punya akar yang baik, jadi harus punya akar dulu. Akar itu seperti fondasi, begitu ya. Akarnya semakin panjang, semakin dalam, semakin kuat, pohon itu akan tumbuh dengan semakin kokoh. Dan kalau pohon itu bertumbuh dengan sehat, tentu akan menghasilkan buah-buah yang sehat. Jadi makanya akar itu harus dulu, ya. Akar dulu yang ada, kemudian pohonnya bertumbuh, kemudian menghasilkan buah-buah. Nah, ini tahapan ini nggak bisa dibalik. Nggak bisa bilang, mau berbuah dulu baru nanti mengakar. Nggak ada ceritanya seperti itu, ya kan? Atau pohonnya tumbuh dulu, nanti baru akarnya belakangan. Nggak ada ceritanya seperti itu, ya kan? Jadi ini memang adalah tahapan yang dirancang Tuhan, bagaimana akar pohon itu harus ada dulu, kemudian menjadi sebuah pohon yang bertumbuh tinggi, dan kemudian menghasilkan buah-buah. Nah, kehidupan rohani juga sama, itu kita mengerti, ya. Kita harus mengakar dulu dalam iman kita. Artinya mengakar itu adalah kita mengerti dasar iman kita memiliki pemahaman, memiliki pengertian, sehingga kita punya iman yang kuat. Kenapa saya mau mengimani? Begitu. Misalnya, kenapa saya mau mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Jadi itu akar yang harus bercakar dalam kehidupan kita, dalam iman kita, kemudian nanti menjadikan kita sebagai orang Kristen yang bertumbuh, dan pada saatnya nanti kita akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Buah-buah itu bisa buah-buah karakter, buah-buah roh, buah-buah pelayanan, atau buah-buah penginjilan. Ya, jadi ini dasar yang diambil dari Alkitab. Slide berikutnya, beberapa ayat yang kita bisa lihat ya dari pemahaman tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ya, salah satunya dari Yohanes pasal 15 ya, soal masalah pokok anggur itu, tentang pokok anggur. Jadi Tuhan bilang, kamu harus menempel pada pokok anggur ya, supaya kamu bisa berbuah banyak ya. Jadi itu adalah istilah-istilah dalam pertumbuhan yang memang dipakai untuk menggambarkan pertumbuhan rohani. Begitu pula dengan Mazmur ya, di Mazmur pasal yang pertama dikatakan, orang benar itu ia akan tumbuh seperti pohon, begitu, menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan ini pun adalah bicara soal pertumbuhan rohani. Begitu pula juga di Kolose 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi ini adalah bicara soal masalah pertumbuhan rohani yang digambarkan atau memakai ilustrasi soal pertumbuhan tanaman, begitu. Nah, jadi tadi seperti saya katakan bahwa tahapan itu tidak bisa dibalik ya. Nah, sekarang saat ini saya ingin mengajarkan satu tahapan lagi yang mungkin selama ini kita abaikan atau mungkin kita tidak pernah dengar, begitu ya, tentang tahapan dalam pertumbuhan rohani. Ya, tadi kita lihat tahapannya pertama berakar dulu, kemudian bertumbuh, kemudian berbuah. Ya, tahapan ini nggak bisa dibalik. Tapi ada satu tahapan lagi yang paling penting, begitu, yang mendahului semua tahapan ini, yaitu soal kematian. Slide berikutnya. Nah, ini pun juga diambil dari ayat firman Tuhan. Yesus pernah bilang seperti ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini tentu bicara soal kematian Yesus, di mana Yesus harus mati sehingga akan mendatangkan banyak keselamatan terhadap manusia, terhadap orang-orang yang percaya kepadanya, ya. Tapi Yesus pun memakai ilustrasi soal kematian satu biji. Jadi biji itu harus mati, artinya dia memang harus dipisahkan dari pohonnya. Buah itu dipisahkan dari pohonnya, diambil bijinya, dikeluarkan, sehingga dia mati karena tidak ada kehidupan lagi. Tapi ketika dia ditaruh di tanah, ia akan menghasilkan banyak buah, ya. Jadi ini bicara soal pertumbuhan rohani. Nah, satu yang kita harus mengingat, ada tahapan sebelum berakar, yaitu kematian. Ya, kematian mendahului
biji itu berakar menjadi pohon dan kemudian menghasilkan buah. Nah, kita buka Kolose pasal yang ketiga. Udah dapat? Saya akan bacakan 2 ayat ya. Kita akan lihat ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kemudian ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Oke? Nah, di 2 ayat ini kita melihat ada satu kata yang sama. Apa itu? Mati. Ya kan? Pasal 3, ayat 3 dibilang, sebab kamu telah mati. Ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu. Nah, kita lihat dulu ya, satu-satu. Karena 2 kata mati ini punya pengertian yang berbeda. Ya, kita lihat dulu ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, mati di sini kalau kalian perhatikan, yang dipakai itu begini. Kamu telah mati. Artinya kematian ini telah kita alami di waktu yang lampau. Ya, kamu telah mati. Telah. Artinya itu aku sudah mengalaminya di waktu tertentu di masa lampau. Ya, jadi kematian itu sudah kita alami. Jadi ini berbicara soal masalah kita mati terhadap dosa, dan ini berbicara soal masalah kelahiran baru. Pada saat kita mengalami kelahiran baru yang menghasilkan iman kepada Kristus, pada saat itu kita mengalami kematian. Ya, nah, kita akan berbicara soal masalah kematian yang di ayat 3 ini. Yang pertama adalah kita telah mati, ya. Kematian yang kita alami itu, yang pertama, terjadi di masa lalu, tadi saya sudah sebutkan. Dan yang kedua, kematian itu dikerjakan oleh Allah. Bukan saya yang mau mematikan diri saya sendiri, bukan. Tapi Allah lah yang melakukan kematian itu, yang membuat saya mati. Pada saat Dia menghidupkan saya dari kematian rohani, pada saat itu juga Dia membuat saya mati terhadap dosa. Jadi kita secara manusia, kita tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk membuat diri kita sendiri mati terhadap dosa. Apa artinya mati terhadap dosa? Begini, sebelum kita menjadi pengikut Kristus, sebelum kita mengimani Yesus, ya, sebelum kita menjadi anak Allah, waktu itu kita ada di bawah kuasa dosa. Hidup kita itu dikuasai oleh dosa. Kita punya segala keinginan, pikiran, hati, tujuan hidup kita semua dikendalikan oleh dosa. Jadi dosa bekerja sedemikian rupa dengan kuasanya yang hebat untuk membawa kita mencapai tujuan dosa itu. Ya tentu hidup jauh dari Tuhan itu yang pasti. Ya, hidup meninggalkan Tuhan, hidup tidak di dalam Tuhan. Itu udah pasti dengan berbagai macam bentuk-bentuknya begitu. Jadi dosa ini punya kuasa yang hebat yang membuat kita pasti mengikuti Dia. Tidak bisa tidak, kita pasti akan mengikuti karena hidup kita dikendalikan oleh dosa. Nah, makanya pada saat kita mengimani Yesus, pada saat Tuhan mengerjakan kelahiran baru dalam kehidupan kita, Tuhan pada saat yang sama membuat kita mati terhadap dosa, atau dengan kata lain, Tuhan mematahkan kuasa dosa itu dalam kehidupan kita. Nah, tadi ada lagunya kan? Kuasa dosa telah dikalahkan, kuasa iblis telah dikalahkan. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk mengikuti kuasa dosa itu, mengikuti segala kemauannya. Nah, itu artinya, ya. Jadi pada saat kita mati terhadap dosa, Tuhan membuat kuasa itu mati, Tuhan yang mematahkan kuasa dosa itu. Artinya, kuasa dosa itu tidak lagi menguasai kita sedemikian rupa sehingga kita tidak mampu untuk bertahan. Sehingga kita pasti tunduk pada kuasa itu. Tidak lagi seperti itu. Dulu memang seperti itu. Sebelum Yesus membuat kuasa dosa itu dipatahkan. Tapi setelah Yesus mematahkan kuasa dosa itu, kita punya kekuatan untuk bisa menang atas kuasa dosa itu. Dengan kata lain, kalau bisa perumpamaan itu, sengatnya kuasa dosa itu sudah hilang. Ya, kalau kita pernah tahu mungkin ada suatu jenis binatang yang punya sengat maut, yang mengandung racun sengatnya, ya kan?
ya tawon atau apalah, tapi pokoknya mengandung racun dan pasti mematikan. Mungkin lebih dari tawon ya, pasti mematikan begitu. Tapi sengatnya itu sudah dicabut, udah dibuang, sehingga dia tidak punya sengat lagi yang berisi racun yang bisa mematikan kita ketika kita dihisap olehnya. Nah, kuasa dosa itu kira-kira seperti itu. Dosa itu memang masih ada. Dosa itu tidak hilang. Tapi sengatnya atau kuasanya yang membuat kita tunduk kepadanya itu sudah tidak ada lagi. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini suatu berita yang luar biasa bagi kita orang Kristen. Kenapa? Karena kita tahu bahwa aku punya kuasa untuk menang atas semua cobaan, semua godaan dosa. Jadi Tuhan sudah memberikan kuasa itu, karena kuasa dosa itu sudah tidak lagi menyengat kita seperti racun yang mematikan. Nah, itu artinya mati. Ya, makanya tidak ada ceritanya orang Kristen itu tidak bisa menang atas dosa. Karena memang Tuhan sudah menolong kita mematahkan kuasa dosa itu yang tidak bisa dilakukan oleh kita, sehingga kita punya kekuatan dan kemampuan untuk menang melawan dosa. Nah, tapi ada tapinya. Lihat ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya. Nah, kita lihat kata mati di sini. Kata mati di sini berbeda dengan ayat yang ketiga. Kayak ayat yang ketiga itu sekali lagi itu bilang kamu telah mati. Itu terjadi di masa lalu pada saat Yesus Kristus melahirbarukan kita, mematahkan kuasa dosa dalam kehidupan kita. Terjadi di masa lalu dan itu terjadi hanya satu kali, ya. Dan Allah yang mengerjakan kematian itu. Tapi di ayat yang kelima, ini adalah Tuhan yang mau kita melakukan bagian kita, ya. Jadi kata mati di ayat yang kelima ini juga ada beberapa pengertian. Yang pertama, ya, kata ini bukan terjadi di masa lalu. Ini terjadi terus-menerus sepanjang hidup kita mengikut Tuhan, ya. Jadi ini bicara soal pengudusan. Proses pengudusan itu adalah proses umur hidup yang harus kita jalani sepanjang kita mengikut Yesus di dunia ini. Ya, jadi ini adalah bagian yang Allah mau untuk kita lakukan. Jadi Allah bukan mengambil semua tanggung jawab yang seharusnya kita lakukan. Allah melakukan apa yang menjadi bagiannya dengan mematikan kuasa dosa itu, tapi kemudian Allah juga memberikan kita tanggung jawab. Ya, untuk mematikan kuasa dosa itu sebagai bagian dari proses pengudusan kita sepanjang kita mengikut Yesus. Nah, yang berikutnya yang kita bisa lihat adalah begini. Pada saat Allah memberikan kita perintah untuk kita mematikan gitu ya. Jadi ini Allah memberikan kita perintah matikan dalam dirimu. Jadi kamu yang mematikan itu. Matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa dosa itu masih ada. Kuasanya hilang, sengatnya hilang. Ya. Pengaruhnya yang membuat kita harus tunduk kepada dosa itu sudah hilang. Tapi dosa itu sendiri masih ada. Nah, tapi sekarang dosa itu sudah jinak sebetulnya. Nah, sekarang karena dosa itu sudah jinak, Allah memberikan kita peran dan tanggung jawab. Sekarang bagianmu bagaimana kamu harus mematikan dosa-dosa yang muncul dalam kehidupanmu ini. Dan kamu punya kuasa untuk menang atasnya. Karena sengatnya sudah dicabut kok sama Allah. Kuasanya sudah hilang kok. Jadi kita punya kuasa untuk bisa menang atas setiap dosa yang datang menggoda kita. Itu adalah berita baik. Nah, cuman masalahnya perhatikan ini kata yang dipakai ini ya. Bilangnya begini, matikanlah. Ya, ini suatu kata yang begitu keras, begitu tajam, dan tidak ada kompromi. Seringkali masalahnya kita itu sering kompromi. Ya kan, kita tidak mematikan. Ya kan, enggak, kita mungkin hanya mengabaikan. Loh kan dia sudah jinak, Bu. Nggak apa-apa, di sini aja nggak apa-apa. Saya juga sudah 3 hari sama dia main-main, nggak terganggu. Dia nggak menggigit saya, begitu kan? Nggak apa-apa, saya bohong cuma 1 kali kan, Bu. Cuma 1 kali doang, ini pun karena terpaksa.
Saya tidak akan menjadi pembohong kok cuma satu kali doang, tidak apa-apa. Dan memang dampaknya setelah saya berbohong juga damai sejahtera, tidak ada masalah apa-apa yang terjadi. Tidak apa-apa Bu, saya berteman dengan orang yang bukan percaya, meskipun tidak seiman. Kan masih pacaran dulu Bu, belum menikah, nanti siapa tahu dia juga ikut saya percaya Yesus. Tidak apa-apa. Dia juga menghormati agama saya, iman saya. Tidak apa-apa, tidak ke gereja satu kali. Nanti malam pun saya akan ikut online. Hari ini ya saya sama teman lah kemana begitu. Itu kita bukan mematikan dosa, tapi kita mengabaikan. Karena kita merasa justru dia jinak, kita merasa dia tidak berbahaya, makanya kita berani main-main. Saya sudah 1 minggu main-main sama dia, nggak apa-apa kok, nggak ada bahaya apa-apa, dia nggak menggigit saya juga nggak terganggu. Bahaya saudara ya. Alkitab bilang matikanlah. Alkitab bukan bilang ya kamu jauhkanlah dia atau abaikan dia, atau Alkitab hanya bilang kamu jangan ikutin dia. Enggak. Kata yang dipakai ini tajam sekali. Matikan. Tapi kan orang Indonesia kan belas kasihannya tinggi. Ya kan? Udah dibohongin 1 kali masih berani percaya. Berani percaya kepada orang yang pernah membohongi itu, begitu loh. Kirim uang lagi, begitu kan. Padahal sudah pernah dibohongin puluhan juta misalnya. Tapi berani percaya. Belas kasihannya tinggi, kasihan Bu, mungkin sekali ini dia beda dengan yang lalu, begitu kan. Ya, orang Indonesia seperti itu ya. Sungkan. Bukannya sungkan, belas kasihannya tinggi. Nggak tega, begitu kan. Meskipun hancur-hancuran udah dibohongin, tapi masih kasihan, masih ngikutin apa yang diminta, seperti itu. Kita sama dosa juga seringkali seperti itu tuh, punya belas kasihan. Ya kan celakanya seperti itu, tapi Alkitab sudah mengingatkan kita berkali-kali loh. Kalau kamu tidak mematikan dosa, kamu akan mati. Betul, jangan dipikir dia jinak, tidak ada kuasa. Karena dosa itu bekerja bukan dengan cara yang mengerikan saudara. Enggak. Kalau mengerikan kita semua pasti udah lari. Tapi justru karena dia begitu hebat, begitu luar biasanya, begitu pandainya, kepadanya mengalahkan kita, dia bisa muncul dengan rupa yang menawan, dengan cara yang menarik sehingga tidak kelihatan itu adalah dosa. Dia begitu jinaknya sampai kita merasa, oh ini tidak berbahaya, dan kita terus melakukan itu dan bermain-main dengannya. Tanpa kita sadari, pelan-pelan kita sebenarnya sudah mulai menjauh dari Tuhan. Sampai akhirnya mungkin kita jatuh. Oke, Alkitab pakai peringatan yang keras. Ikuti Alkitab. Jangan ikutin perasaan. Alkitab bilang matikan, matikan. Jangan bilang lucu Bu, sayang masa dimatikan sih gitu. Seru. Ya kan? Itu ya kita sudah kena tipuan iblis. Ya kan, Hawa lihat, iya ya benar juga sih, bagus buahnya kok dimakan mungkin nggak apa-apa sih. Nah kita kan pelan-pelan mulai terberdaya. Kita tidak lagi mempercayai apa omongan Allah, tapi kita sudah mulai terbujuk dengan apa yang iblis katakan. Allah bilang matikan, kita tidak percaya. Iya kan, aku buktinya nggak apa-apa. Sudah 1 tahun menjalin relasi dengan orang itu menghormati aku, sepertinya juga tertarik dengan iman Kristen. Kita tidak percaya apa kata Allah soal dosa, tapi kita mempercayai bujukan iblis. Ini yang kita perlu waspada saudara ya. Alkitab bilang matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ini adalah tanggung jawab yang Allah mau kita kerjakan sebagai bagian dari proses pengudusan yang terus berlangsung. Cuman yang kita perlu ingat ya, sebenarnya berita baik lagi adalah memang Allah memberikan kita tanggung jawab untuk mematikan ini.
mematikan dosa yang muncul sehari-hari yang menggoda kita, ya. Tapi bukan berarti Allah terus kemudian membiarkan kita melakukan tanggung jawab itu. Enggak. Allah itu begitu baiknya, begitu murah hatinya. Allah kita tuh begitu mengerti kita punya kerapuhan, sehingga dalam proses pengudusan ini pun Dia tetap membantu kita. Jadi Allah bukan hanya mematikan pada saat proses kelahiran baru itu, membuat kuasa dosa itu patah dan hilang kuasanya. Tapi sepanjang proses pengudusan, ketika Allah memerintahkan kita untuk mematikan dosa, Dia juga menemani kita dalam proses itu. Dia menyediakan sarana-sarana yang kita butuhkan dalam proses itu. Jadi sebenarnya kita tidak berjuang sendirian. Karena Allah tahu betapa kita rapuh terhadap dosa. Betapa daging ini lemah terhadap dosa. Apa sarana yang Allah sediakan untuk menolong kita? Tentu yang jelas adalah firman Allah, yang terus mengajar kita, membimbing kita, memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Bahkan khotbah hari ini pun adalah sarana yang Allah pakai untuk mengajar kita dan mengingatkan kita untuk mematikan dosa. Kemudian Allah juga memberikan gerejanya, memberikan komunitas untuk menjadi tempat di mana kita bisa berjalan bersama-sama menjalani proses pengudusan yang seringkali membuat kita mungkin jatuh. Ketika kita berjuang sendiri itu lebih sulit untuk kita mengalahkan kuasa dosa. Untuk mengalahkan godaan dosa itu kita mungkin lebih sulit. Tapi ketika kita bersama dengan orang lain, ketika kita tahu bahwa aku tidak sendiri, ada sekelompok orang yang Tuhan sediakan, ada komunitas yang bisa bersama-sama dengan aku, mendorong aku, mengingatkan aku, itu akan menguatkan kita untuk bisa mengalahkan godaan dosa dan menang atasnya. Dan memang itu yang Tuhan sediakan. Komunitas gereja, orang-orang percaya, itu adalah sarana yang Tuhan berikan untuk menolong kita dalam menjalani perjalanan rohani ini. Makanya jangan pernah sendirian, khususnya ketika kita bergumul melawan suatu dosa tertentu. Jangan pernah berjalan sendirian. Kita tidak akan pernah bisa menang. Kita terlalu lemah. Gereja disediakan untuk bisa membuka kita punya kelemahan-kelemahan. Justru gereja ini adalah tempatnya orang-orang yang bergumul dengan dosa, orang-orang yang rapuh. Tapi di sini justru kita melihat bagaimana anugerah Tuhan menolong mereka yang bergumul dengan dosa, mereka yang bergumul dengan kehidupannya. Dan anugerah Tuhan pula yang membuat kita bisa menyaksikan bagaimana satu persatu orang-orang itu dipulihkan, bahkan termasuk hidup kita sendiri. Itulah gereja. Belajar untuk berani terbuka terhadap orang lain. Cell group itu adalah salah satu sarana yang juga disediakan untuk menolong kita. Bagaimana di situ kita bisa membuka kerapuhan kita, membuka kelemahan kita, membuka pergumulan kita terhadap dosa, dan meminta orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita bersama-sama mengatasi kelemahan itu. Itu adalah sarana yang Allah beri. Cuman seringkali kan kita biasanya, dan ini juga adalah salah satu tipuan iblis. Ingat ya, iblis itu punya tipuan begitu banyak sekali untuk membuat rencananya itu berhasil atas kehidupan kita, yaitu menjauhkan kita dari Tuhan, membuat kita mengikuti dosa. Nah, salah satu tipuannya adalah jangan terbuka. Malu diketahui orang, masa kamu bergumul dengan dosa? Nanti orang bilang apa soal kamu? Nah, itu yang seringkali juga saya dengar. Saya tidak berani ngomong, Bu, nanti orang ngomong apa soal saya? Masa kamu pembimbing seperti ini? Masa kamu orang Kristen lama bisa seperti ini? Tapi justru tipuan iblis itu membuat kita bersembunyi dalam kesendirian, tidak mau membuka diri terhadap kelompok, tidak mau membuka diri terhadap komunitas. Kita berjuang sendiri dalam kesunyian dengan dosa. Dan seringkali celakanya kita kalah, kita jatuh karena kita sendirian. Semakin kita bersembunyi, semakin kita menutup diri, semakin kita mengisolasi diri, semakin kita tidak punya kekuatan untuk mengalahkan dosa. Jadi Tuhan bukan hanya memerintahkan kita untuk secara aktif, tegas dan keras mematikan dosa. Tapi Tuhan juga memberikan sarana-sarana untuk menolong kita
dalam perjuangan kita untuk mematikan dosa itu dalam kehidupan kita. Jangan anggap enteng dosa, karena dosa itu akan menghambat pertumbuhan kita. Dosa itu membuat kita tidak mati. Tuhan bilang, kamu harus mati. Tidak boleh ada hubungan apa-apa dengan dosa. Jangan ada rasa dengan dosa. Jangan ada ikatan apa-apa dengan dosa. Tapi selama kita masih hidup dengan dosa, benih itu tetap tidak akan bisa bertumbuh. Selama dia terus masih menempel dengan dosa, dia tidak akan bisa bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Makanya seringkali kita melihat, mungkin diri kita sendiri termasuk di dalamnya, atau kita melihat orang-orang di sekitar kita, kita bisa melihat, kenapa ya orang Kristen katanya pelayanan, kok kehidupannya seperti ini? Tidak ada pertumbuhan seperti yang diharapkan. Mungkin kita pun juga salah satu di antaranya yang buat kita sendiri kecewa. Kenapa aku sudah mengikuti Yesus lama, tapi kenapa pertumbuhan rohaniku tidak seperti yang aku harapkan? Mungkin ada ganjalan dalam proses pertumbuhan rohani itu. Mungkin dalam tahapan kematian itu ada hal yang belum kita bereskan, sehingga akar itu tidak dapat bertumbuh dengan baik. Atau kalau sampai kita paksakan dia bertumbuh pun, sampai ada buah-buah yang muncul. Bukan semua buah yang dihasilkan pohon itu sehat, saudara. Ya kan? Saudara tahu itu. Buka, wih, kaget. Busuk luar biasa. Atau ketika kita buka, makan, waduh, kecutnya minta ampun. Jadi bukan semua buah itu sehat. Mungkin kelihatannya kita menghasilkan buah-buah, tapi ternyata buah-buah yang kita hasilkan itu bukan buah-buah yang memberkati orang lain, tapi buah-buah batu sandungan bagi orang lain. Kita merasa aku berbuah, tapi buah itu ternyata ketika dimakan orang, itu tidak memberkati orang lain. Makanya kita harus bereskan ya masalah kematian. Yang pertama adalah, tentu ketika kita mau bertumbuh rohani, kita harus mengalami kematian bersama dengan Kristus. Itu yang pertama. Tidak ada orang yang bisa bertumbuh rohani di luar Kristus. Jadi kita harus mengalami kematian dengan kematian Kristus. Pada saat kita mengalami kematian bersama dengan kematian Kristus, pada saat itu kuasa dosa dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan, sengat dosa tidak lagi mengganggu kita dan mematikan kita. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, Tuhan mau kita secara aktif dan sadar bahwa aku harus mematikan segala sesuatu yang dikatakan gini kan, segala sesuatu yang duniawi. Apapun, memang Paulus memberikan contoh di sini lebih bicara soal masalah seksual. Tapi juga ada dosa-dosa lain yang kita bisa lihat, misalnya di ayat yang ke-8. Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi semua yang duniawi itu kamu matikan, kamu jangan anggap enteng. Dan jangan pernah memisah-misahkan dosa. Ya, kita mungkin merasa, enggak, aku tidak pernah terlibat dengan dosa seksual. Tapi kita punya kemarahan yang perlu dibereskan. Kemarahan yang menghambat pertumbuhan rohani kita, yang tidak menjadi berkat bagi orang lain, yang selalu menjadi batu sandungan bagi orang lain, yang membuat kita tidak bisa mengasihi orang lain, tidak bisa menerima firman dengan baik. Kita mungkin tidak terlibat dalam dosa seperti pencurian dan pembunuhan, tapi ada dosa kekhawatiran yang mungkin selama ini juga menggerogoti kita, mengganggu kehidupan kita. Hidup kita terus dikuasai oleh kekhawatiran yang berlebihan, sehingga kita tidak bisa melihat Allah yang memelihara hidup kita. Jangan pisah-pisahkan, pembunuhan itu dosa, kekhawatiran bukan dosa. Pencurian dosa, kemarahan bukan dosa, itu hal yang wajar. Godaan seksual itu dosa, tapi pacaran dengan yang nggak seiman itu bukan dosa. Ini pun adalah tipuan iblis untuk kita memisah-misahkan dosa. Mana yang berat, mana yang enggak, mana yang oh itu dosa, oh kalau ini wajar kan bu, marah. Wajar kan nggak suka dengan orang dan benci. Oh disakiti masa nggak benci, dimaki masa aku nggak maki balik, wajar kan? Itu pun adalah tipuan iblis.
Sehingga dalam area-area tertentu tanpa disadari, kita terjerumus ke dalamnya, dan itu pun adalah dosa. Apa yang Alkitab nyatakan sebagai dosa, kita harus setuju dengan apa kata Alkitab. Kalau Alkitab bilang itu dosa, kita pun harus bilang itu dosa. Jangan apa yang Alkitab bilang dosa, kemudian kita mewajarkan atau menormalkan atau mencari pembenaran dan menganggap itu bukan dosa. Nah, ini seringkali tipuan iblis ini yang membuat kita akhirnya bermain-main dan santai-santai dengan dosa, tidak mematikan. Kenapa? Karena kita merasa itu bukan berbahaya. Siapa sih yang nggak bisa marah? Itu kan sesuatu yang wajar. Karena kita merasa itu wajar, kita tidak mematikan kemarahan itu. Tapi akhirnya kemarahan itu yang menggerogoti kita, membuat kita jatuh, membuat kita tidak punya belas kasihan, tidak punya kemurahan, tidak bisa menikmati anugerah Tuhan, dan hidup kita dipenuhi dengan kepahitan. Benih itu belum mati, sehingga dia nggak bisa bertumbuh dengan baik. Mari kita mawas diri, menyadari apa dosa-dosa yang masih tersembunyi, yang mungkin menghambat pertumbuhan kerohanian kita, yang perlu kita waspadai, yang perlu kita matikan. Apa hal-hal yang selama ini mungkin kita tahu itu sebenarnya adalah dosa, tapi kita masih tetap bermain-main dan tidak mematikan, hanya mungkin mengabaikan, sehingga hal itu pun terus menggerogoti kita, mengganggu pertumbuhan rohani kita, sehingga kita tidak bisa bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Biar Tuhan menolong kita dalam proses pertumbuhan rohani ini, sadar bahwa kita harus mengalami kematian terlebih dahulu, baru kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan, berikan kami anugerah-Mu, supaya dapat mematikan semua yang berbau duniawi, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi benih itu untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mati bagi kami dan menolong kami untuk mengalami kematian yang sama terhadap dosa. Dan dengan anugerah yang sama, kami tahu Tuhan akan menolong kami dalam menjalani proses pengudusan untuk mematikan segala yang berbau duniawi yang menghambat pertumbuhan rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.